النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, salat pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Quran yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang rumus-rumus dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Insyaallah hari ini kita akan membahas rumus 4. Apa itu rumus 4? Ciri khasnya adalah apabila terdapat nun mati atau tanwin. Nah, jadi di rumus 4 kita fokus pada huruf yang berharokat tanwin, fatatain, kasratain atau domatain atau nun sukun. Nah, jadi setiap ada nun sukun atau tanwin, fatatain, kasratain, domatain, kemudian bertemu dengan huruf yang 8. Hurufnya 8 apa saja? Ada hamzah, ha, ain, ghain, kho, ha, ro, dan lam. Maka dibaca jelas tanpa dengung. Baik sahabat Quran, fokus di rumus 4. Ketika ada huruf yang berharokat tain, fatatain, kasratain atau domatain, yang berharokat tanwin, kemudian atau ada nun sukun, setelahnya ada huruf yang 8 ini. Salah satu di antara yang 8 ini ada hamzah atau alif, ha, ain, wain, kho, ha, ro, dan lam, maka dibaca jelas tanpa dengung. Tapi ketika huruf yang berharokat tanwin atau nun sukun atau nun mati bertemu dengan selain dari 8 huruf ini, maka dibaca dengung. Baik sahabat Quran, kembali dijelaskan bahwa ini masih tahap teori awal, jadi kita tidak membahas tentang istilah tajwidnya apa, tapi kita menggabungkan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 8 ini maka jelas. Kemudian ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain 8 ini maka dibaca dengung. Adapun istilah-istilah tajwid nanti kita akan bahas di video-video berikutnya, memisahkan mana itu idgham bi gunnah, mana itu gunnah, mana idgham bila gunnah dan segala macamnya. Baik kawan-kawan, kembali fokus di rumus 4. Saya ingatkan kembali bahwa ciri khasnya kawan-kawan ketika ketemu dari huruf nun sukun atau kawan-kawan bertemu dengan huruf yang berharokat tanwin, fatatain, kasratain, domatain, kemudian setelahnya ada huruf, salah satu huruf dari 8 ini, maka dibaca jelas tanpa dengung. Tapi ketika bertemu dengan selain yang 8 ini, maka harus dibaca dengung. Jadi intinya kawan-kawan harus hafal 8 huruf ini. Oke, sebagai contoh, sawaun alaihim. Tadi ingat, adakah ciri khas dari rumus 4 ini? Ada. Nah, ada tanwin. Ada hamzah berharokat tanwin. Setelah tanwin ini atau domatain ini, setelahnya hurufnya apa? Setelahnya hurufnya ain. Nah, setelahnya huruf ain. Rupanya huruf ain salah satu dari huruf 8 ini. Nah, huruf ain salah satu dari huruf 8 ini. Maka dibaca jelas tanpa dengung. Sawaun alaihim. Tak boleh dibaca sawaun alaihim, salah. Kenapa? Karena tadi ingat ciri khasnya ada tanwin, ini ada tanwin, setelahnya ada ain. Ain termasuk dari salah satu huruf yang 8 ini. Nah, maka dibaca jelas. Contoh lain, walakillah, ada nun sukun. Nah, walakil ada nun sukun. Setelah nun sukun hurufnya apa? Hurufnya lam. Huruf lam termasuk dari salah satu huruf yang 8 ini. Maka dibaca jelas tanpa dengung. Walakillah, tidak boleh dibaca walakinlah, tapi langsung dibaca jelas. Walakinlah yash'urun. Misalnya seperti itu. Contoh lain lagi, man khalaqah, atau nun sukun bertemu dengan rob, dengan ro, mir rabbikum, mir rabbikum. Nah, kemudian kalau contohnya misalnya ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf selain dari ini, maka dibaca ya. Nah, ini ada nun mati,
Kemudian setelahnya ada huruf dha. Ada nun mati, setelahnya ada huruf dha. Huruf dha tidak termasuk dari ini. Maka tadi ingat, yang dibaca jelas hanya nun mati atau tanwin bertemu dari 8 ini. Kalau bertemu selain dari 8 ini, maka dibaca dengung. Maka bacanya gimana? Makanya harus didengung. Anzartahum, tak boleh dibaca anzartahum. Kenapa? Syaratnya yang dibaca jelas hanya 8 ini. Baik, kawan-kawan silakan fokus atau lihat Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 6. Surah Al-Baqarah ayat 6. Kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Baik, di ayat itu jelas sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atau yang lebih sering keliru, kawan-kawan bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 18. Di surah Al-Baqarah ayat 18, di sini sering terjadi kekeliruan. Contoh, saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Kita bahas satu-satu. Mim tasdid sudah pasti dengung. Mun, mim berharokat tanwin. Oke, ciri khasnya rumus 4 ada tanwin, domatain. Setelahnya ada huruf ba. Setelahnya ada huruf ba. Tanwin setelahnya ada huruf ba, berarti harus dibaca dengung. Kenapa? Karena huruf ba tidak termasuk dari 8 huruf ini, maka harus dibaca dengung. Summun bukmun. Mim lagi berharokat domatain, setelahnya ada huruf ain. Huruf ain termasuk dari 8 huruf ini, maka dibaca jelas. Summun bukmun umyun. Yun tanwin lagi bertemu dengan huruf fa. Huruf fa tidak termasuk dari 8 ini, maka dibaca dengung. Nah, jadi bacanya adalah summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perhatikan lagi, sekali lagi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan faham, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau merasa bermanfaat, silakan bantu share video ini, sampaikan ke khalayak ramai, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Bantu subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Nantikan video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.